Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Gerswan di channel Indonesia di konten Daily Vlog. Daily Vlog lagi-lagi kita ada di Square Project, lagi bawa motor ya kan. Kali ini kita akan melihat ada dua progres yang lagi ongoing di Square Project, sama kita akan ada progres project baru dengan si Honda apa yo? Ini 400 single arm dengan mesinnya V4, yaitu Honda RVF. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih gimana nanti kita akan ngegarapnya, prosesnya apa aja, terus dengan ongoing project yang dua ini apa aja, makanya tetap tonton terus videonya dan support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Ya udah, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Pertama dulu kita akan naruh si Honda RVF ini di Square Project untuk di restore total. Jadi ownernya, salah satu teman gue itu minta kalau motornya mau dijadiin baru lagi seperti baru keluar dari showroom. Nah, gue yakin lah kalau untuk pegangan untuk motor, karena beberapa kali kemarin GSX juga udah ngerjain di sini, NSR, gue hasilnya puas banget. Jadi kayaknya langsung aja gue kirim ke Square Project untuk nge-restore total si Honda RVF 400 ini. Menurut gue motor ini spesial karena selain single arm ya kan, yang menandakan kalau motor ini tuh lumayan antik dengan knalpotnya yang di kiri, terus konfigurasi mesinnya juga menarik karena ini mesinnya V4 400 cc gitu. Dan motor ini tuh semuanya mesinnya, karena kemarin gua ada RVF juga, gua bongkar, itu nggak ada tuh namanya timing belt sama timing chain. Jadi semuanya pakai gear gitu. Dan jadi yang bikin motor ini suaranya lebih menarik. Nih, ini gue coba nyalain ya. Dia ada bunyi. Nah, itunya tuh karena si semuanya ini menggunakan gear ketemu gear. Mungkin kalau gampangnya seperti jam bentuknya. Jadi gear ketemu gear semua. Gitu. Makanya menjadikan yang kayak hiu. Pertanyaan adalah, kalau aus gimana gearnya? Itu mudah-mudahan jangan sampai aus ya. Jadi kita akan restore semuanya. Sebelum kita mulai yang ini, ayo mari kita lihat ke dalam project yang lagi ongoing di Square Project. Jadi ini tuh ada SSR. Ninja SSR punya gue yang tadinya demek banget motornya, sekarang udah di restore sama Square Project sama timnya. Tadinya kan ini motor kesayangan temen gue. Jadi kemarin tuh karena gue lagi emang nyari Ninja, kebetulan dijual tuh motornya, motor ininya. Dia bilang katanya udah nggak kepegang lah. Jadi coba gue pegang, langsung di restore total sama tim dari Square Project. Dari mulai sasis, velg, semua segala macam di episode yang sebelumnya udah kelihatannya pas lagi pretelannya, bodinya, sasisnya. Ini udah dicat semua. Arm juga kita ganti baru, ada beberapa parts yang kita ganti baru. Karena memang tadinya nggak ketolong ya. Body-body itu kemarin gue juga ganti baru dicat ke tim dari Square Project. Nah, kalau untuk warna bodinya kayak gimana? Nih warna bodinya udah jadi. Nih, kalian lihat. Mungkin kebanyakan, Mas, SSR kenapa nggak warna hijau? Nah, karena warna hijaunya udah kebanyakan, kita coba cari warna lain yang lebih menarik. Kalau teman-teman tahu, ini yang kemarin kita, yang project kita buat showcase kemarin, 2025 nih, NSR-nya kan NSR udah laku, jadi tinggal bodinya doang. Nah, ini adalah bodi si SSR-nya. Warnanya abu-abu dengan kombinasi warna ungu dengan warna orange-nya. Jadi menurut gue ini jadinya lebih, apa ya, gue bilangnya lebih nyeleneh ya. Memang ada warna yang seperti ini, tapi masih jarang karena mungkin orang-orang nih Kawasaki itu identik dengan warna hijau gitu. Jadi coba deh kita cari warna yang lain. Pas kemarin gua browsing sama Mas Junis dari Square Project, ketemulah warna ini nih. Gue bilang, anjir cakep juga ya gitu. Ya udah kita pasang lah warna ini. Ini warna ungunya juga cat nih teman-teman. Jadi Mas Junis ini lihat dari stripping, ngelihat warnanya kayak gimana, habis itu disamain sama si warna cat di bodinya. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngecat, saran gue sih beli stripping dulu, biar nanti bengkel catnya juga tidak begitu repot untuk menyamakan warnanya. Jadi di sini nih udah nyamain nih ungunya, jadi ketemu sama ungu di situ. Jadi ada beberapa warna, ada ungu, ada orange, ada abu-abu juga, ada goldnya, ada hitamnya. Jadi menarik lah gitu. Nah makanya ini sasis semua dibikin hitam, velgnya hitam, full stepnya hitam, semua segala macam gue jadiin hitam, sama gue tempel warnanya abu-abu. Jadi mau dibikinnya galak. Nah ini adalah si bak mesin dari si Ninja SSR ini. Dicat lagi sama tim dari Square Project. Udah supaya nanti pas ditempelin semua, jadi nggak ada yang kelihatan, oh kok ini kelihatannya jelek ya, segala macam ya. Nah nanti
kita pakein semuanya gitu. Dan ini juga udah ada disknya juga udah ganti, kaliper belakang ganti. Pokoknya ini masih sekitar 70% lah gitu untuk projectnya. Tapi ini bodinya udah kepasang semua, udah kecat semua. Tapi yang biasa, tim dari Square Project ini standarnya memang luar biasa. Jadi mereka, gue udah lihat ini udah kinclong banget, ya mereka bilang belum. Jadi mereka akan pernis lagi. Kenapa? Jadi di Square Project gue sukanya tuh adalah standarnya mereka yang lebih tinggi daripada standar gue. Jadi gue jadi nggak usah ribet-ribet buat Mas gini enggak. Jadi standar dia udah lebih bagus dibanding standar gue. Jadi gue yang kayak ya udah percaya aja. Kayak yang mereka ngomong, ini stikernya agak tebel Mas, karena stikernya jujur ya, gue beli stikernya pakai stiker yang mungkin banyak di marketplace gitu ya. Yang dimana stiker mungkin agak tebel. Jadi mereka ngejarnya dari pernis. Jadi mereka mau saat dipegang semuanya rata. Itu yang gue suka dari Square Project standarnya ini. Jadi semuanya nih udah kalian lihat nih, sebenarnya udah rata semua nih. Rata, warna strippingnya juga jadi nyala karena pengecatannya pernisnya yang bagus. Terus kualitas dari strippingnya pun kita koordinasi dengan tim dari Square Project udah bagus atau belum, mereka bilang bagus, ya udah kita gas. Jadi strippingnya udah lewatin QC dari Square Project, baru kita gas masukin ke body si SSR ini. Nah, selain dari yang tadi gue bilang RCF yang akan ongoing, SSR yang lagi ongoing juga, RCF yang baru mau masuk, SSR yang ongoing. Ini juga ada project yang salah satunya motor Matic gua, yaitu X-Max. Nah ini adalah bak mesinnya, bak CVT, bak CVT-nya juga kemarin kita chat karena mau kita open, karena harusnya kan si bak CVT X-Max itu ketutup ya, pakai cover plastik. Jadi kita ke-chat. Selain itu juga gua chat body. Warna-warna apa? Ayo kita naik ke atas buat lihat body X-Max. Jadi selain gua nge-chat si body X-Max, karena banyak banget X-Max yang berkeliaran karbon-karbonan dan Square Project juga spesialis karbon juga, jadi sekalian aja deh, jadi kita karbon ini. Apa aja sih Mas yang di karbon? Nah, untuk X-Max gua, spakbor depan. Ini bodi belakang yang dekat spakbor belakang. Spakbor belakangnya tutup atas spakbor belakang, dagu atau yang di bawah lampunya, sama ini bagian atas dekat spion. Itu juga semuanya kita lapis karbon. Dengan motif ini, motif apa? Ini spray toe, betul. Ini motifnya spray toe. Jadi nanti di karbon-karbon. Jadi kemarin kan body gue sempat warna ungu, warna hitam, kuning. Nah sekarang gue cobain karbon. Habis itu bodinya warna apa? Nah ini dia bodinya. Nah ini dia bodinya. Jadi anak-anak di kantor tuh kebanyakan sekarang mobil motornya warnanya putih teman-teman. Jadi oke lah kita bikin aja nih, kita ada rencana mau jalan-jalan, tapi motornya putih semua. Jadi X-Max oke kita siapin. Ini bodinya semuanya putih, kecuali nih, ini ada Delta Box, sama ini ada cover sen bagian, kalau sen depan X-Max itu, harusnya kan hitam ya teman-teman, Delta Box harus hitam. Nah, gue coba cat dengan warna abu-abu. Gitu. Ini belum ditempel, kita juga belum bisa ngebayangin bagus atau enggaknya dikombinasikan dengan karbon gitu. Tapi gue kemarin sama Mas Junis ngomong, Mas, kayaknya kita coba hal yang baru kali ya gitu. Kalau hitam doang bosan gitu. Coba deh, coba kita mulai. Gue sih terinspirasi sama mobil ya. Tapi kalau gue ngeliat kayak gini, kenapa kayak NMAX ya? Kan yang semua putih sama abu-abu kan, tapi coba kita nanti lihat jadinya di X-Max kayak gimana. Kalau memang jelek ya udah kita balikin ke hitam gitu. Tapi kalau data box-nya memang gue suka banget warnanya ini. Nah ini tuh kemarin tuh dia si abu-abu juga beda teman-teman. Ini abu-abunya kemarin Mas Junis dapat abu-abu Lexus. Jadi tuh warnanya cakep banget. Gue pasti kasih tahu warnanya. Oke, gas gue bilang. Karena ngeliat mungkin beda ya teman-teman. Itu. Terus ini juga yang cover sen bagian bawahnya juga warnanya sama, abu-abu silver gitu. Nah, untuk warna bodinya memang kita pakai putih. Tapi putihnya juga ini berefek teman-teman. Oh teman-teman lihat, sorry gua ambil dulu ya Mas Junis ya. Nih, tuh. Nggak putih doang teman-teman, jadi memang ada efeknya. Kalau di sini memang seperti itu. Jadi di sini kan gua kemarin tuh gue beli bodinya baru putih semua, tapi di retouch lagi sama tim dari Square Project. Kebetulan ini juga nggak ada body putihnya, jadi semuanya hitam. Jadi gue beli hitam baru, abis itu kita cat lagi dengan warna yang sama seperti body yang belakang-belakangnya. Gitu. Ini efek semua. Saya behel-behel juga nanti gue cat putih, biar nanti semuanya berubah jadi putih. Jadi gue mau ganti konsep si X-Max ini gitu. Jadi nanti hasilnya seperti apa?
Oke, tetap tonton videonya dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe, like, share, sama komen. Nanti kita akan ngebahas tentang Mas Junis gimana kira-kira project RVF ini akan dibentuk, terus sama nanti kira-kira si SSR ini kurang apa aja, nanti kita ngobrol sama Mas Junis. Oke, makanya jangan kemana, tonton videonya. Nah, sekarang gue lagi sama Mas Junis yang selalu gue repotin untuk project-project yang memang lagi dari kemarin kan NSR, GSX ya Mas ya? Betul. GSX, terus apa lagi? NSR 2 kali ya? NSR 2 kali, GSX, terus Banyak. iya, terus sama ini nih yang lagi ongoing nih SSR, terus X-Max, sama RVF. Mas, kita ngebahas ya SSR dulu. Boleh. Ini SSR ini kan kemarin kayak motor bangke ya, kita ambilnya. Gue juga kemarin ngomong sama Mas Junis, ini gimana nih bodinya enaknya? Nah, makanya kemarin tuh akhirnya Mas Junis gue beliin bodi baru karena yang concern itu pertama di tangki. Tangkinya kemarin juga ada bocor. Kalau bodi depan SSR kan memang agak mahal, jadi juga bilang Mas Junis tolong dong dirapihin lah bodinya. Kalau untuk bodi belakang sama tangki gue beliin baru, gitu. Nah, untuk sasis ini kan memang semuanya udah di repaint semua ya Mas ya. Betul. Ini pakai cat memang hitam doang atau ada efeknya si sasis ini? Oke, kalau untuk di rangkanya ya. Kalau rangka ini kita pakai jet black, Mas. Oh, jet black, oke. Gitu. Jadi kita ambil apa ini Mas Rizal kan pengen nuansanya sangar ya ini motor. Iya, betul. Gitu. Sangar terus apa tapi tetap clean. Iya. Sebagaimana biasa Mas Rizal ngebangun pasti clean, wajib gitu. Jadi jet black kita pilih karena biar dia dapat kesan mewahnya juga, bersihnya juga gitu. Terus ya untuk perbisnya sih kita main di warna hitam tapi di finishing aja Mas yang kita beda-beda, ada yang glossy, Ya, ada yang yang satin gitu. Kayak di bak magnet, bak kopling gitu-gitu. Terus satin ya? Kita bikin hitam satin gitu. Terus tapi kalau di bottom sama di frame ya kita bikin yang glossy. Nah, kemarin kan banyak banget orang yang ngomong kayak meragukan antara si powder coat dan cat. Di sini udah pada kepasang-pasang nih teman-teman si baut-bautnya. Ini juga terlihat tidak baret-baret gampang seperti orang pada kebanyakan. Misalnya orang pada ngomong kayak kenapa nggak di powder coat aja? Kalau cat kan kadang-kadang suka nggak kuat Mas, gini segala macam. Oh, ini nggak aman ya Mas ya? Insya Allah sih aman sih Mas. Aman Insya ya? Allah aman. Ya selagi memang kalau bisa, memang agak sedikit berbeda Mas kalau buat di rangka kita jangan terlalu tebal maininnya. Terus dari bahan primer awalnya juga jangan disamakan dengan yang buat bagian luar ya. Kayak gitu. Selebihnya sih sama aja sih Mas. Sama aja semuanya. Jadi jangan terlalu tebel, makanya yang bikin sasisnya tuh bikin lihat nggak tebel-tebel tapi kinclongnya sih luar biasa. Jadi memang di sini tuh gue pengennya nuansanya galak, benar kata Mas Junis tadi. Jadi velgnya hitam, bottom shocknya hitam, sasis hitam, full step hitam, segala macam. Jadi memang motornya mau dibikin galak karena motornya menurut gue kalau SSR ini cocok dengan konsep-konsep liar gitu tuh, tapi tetap cakep motornya. Gitu. Lagi kan si body colorful ya. Betul. Ada 5 warna. Betul. Ungu, putih, abu-abu, orange, sama apa lagi? Gold. Sama gold. Betul. Nah, jadi kayaknya lebih stand out ya memang si rangkanya dan kaki-kaki hitam. Iya. Biar kita ngejualnya di bodinya nih bahasanya lebih wah. Bener. Semoganya sih gitu ya. Iya, untuk ngejualnya nanti harganya tolong dijapri aja teman-teman. Nah, untuk bodi dipastikan karena kalau bodi baru mungkin kesulitannya tidak sebanyak bodi yang second, betul ya? Nah, bodi ini kan depan nih second nih, yang dimana tameng SSR-nya, semua segala macam fairing bawah karena mungkin kalau teman-teman lihat ya, ini masih asli si fairing SSR-nya masih gading. Pada banyak orang ngomong, kalian lihat aja kenapa nggak diganti baru, semua mas agak berasa gitu kalau ganti baru. Jadi kemarin Mas Junis akhirnya gue repotkan dengan restore si body ini. Udah gitu dengan kerepotannya dengan si radiator gede ini MC28 yang dimana kalian kalau lihat itu di situ banyak cok-cokan ya. Kemarin cok-cokannya nggak presisi ya Mas ya? Iya, kurang kan? maksimal sih Mas. Karena mungkin mereka nyoknya cuma temen gue nih nyoknya di bengkel doang gitu Mas, bukan di bengkel body. Jadi di bengkel pas pasang radiator ya mungkin masih ada yang kejedot juga Mas body. Iya kan? Masih. Iya, mungkin karena ya bukan spesialisnya ya. Kita nggak bisa ngomong kalau misalnya nyoknya jelek enggak juga, tapi memang bukan spesialisasinya. Kalian kalau mau nyok presisi ya di tempat body gitu ya. Kemarin banyak dirapin Mas. Cukup banyak Mas. Jadi ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Buka aja ya. Jadi memang di cokannya itu ada yang offset, ada juga yang kurang gitu. Nah kalau yang kurang masih bisa kita tuner, kita bentuk lagi. Betul. Tapi kalau offsetnya udah agak repot, kayak gitu.
Nah terus ya akhirnya dengan radiator yang ada, Mas Rizwan kan udah menetapkan pakai CMC 28 Iya, ini. iya. Jadi kita fitting sedemikian rupa itu cukup ya Pas seru lah lah, cukup seru gitu. Cukup seru, cukup repot berarti ini. Saya dikasih bawain ya. Bahasa halusnya. Iya. Itu sampai akhirnya bisa ngeplug fittingnya sip, body kepasang. Jadi kemarin tuh bongkar body tuh ada hampir 6, 7, 8 kali Mas. Beneran. Karena pasang dulu sisi kanan dulu, kita sampai mantep, pasang lagi masih ada yang kurang, bongkar lagi, pasang lagi. Kanan udah mantep, pasang yang kiri udah gitu terus. Sampai akhirnya baru masuk ke tahap presisi. cat. Iya. Oh. Karena kalau udah sampai tahap cat ya kita nggak mungkin mundur lagi main cat. Betul. Bisa sih bisa, tapi kan sayang Buat pengen. ngapain, betul. Dimatangin dari awal lebih baik sih. Berarti itu yang paling repot ya. Tapi kalau dari bahan dasar si bodinya yang dimana bodinya nggak baru nih masih, ada kesulitan nggak? Kemarin sih body kondisi mau second Mas, tapi not bad ya untuk Oke. dilakukan repaint lagi nggak jadi masalah. Oke. Ketolongnya lagi kan Mas Rizwan kan udah beli tangki baru. Nah, iya. Gitu. Itu sebenarnya kalau buat di plastik ABS itu kesulitannya sesulit-sulitnya tidak sesulit ketika tangki yang bocor yang itu. Iya, karena sebelumnya tangkinya bocor teman-teman. Jadi ini si teman gue ini emang agak koplak. Jadi dia habis nyuci belum kering banget dikerudungin. Wah, iya. Nah itu juga jadi pembelajaran buat kalian. Jadi itu sebenarnya tuh harus dikeringin dulu bener-bener kering baru dikerudungin karena akhirnya dalamnya lembab. Lembab airnya diam. Ya udah akhirnya jadi mengendap jadi karat, korosi betul. Jadi di bawah-bawah tangki tuh kemarin tuh banyak banget. Jadi copot-copotin dulu tangkinya, karat, buang-buangin body-bodinya juga udah mulai nggak jelas. Ya kan karena gue maunya karena harus ada pendukungnya nih Mas nih. Betul. Kalau bodinya nggak rapet segala macam kurang enak banget gitu. Udahlah dibeliin body barunya, tangkinya beli baru, cuman tinggal gua ngambil yang lama itu cuman si fairing atas sama fairing bawah yang SSR-nya gitu. Jadi nggak ada kesulitan Mas body ya? Kalau untuk body ya di bagian fitting radiatornya aja main cok-cokan. Sama paling kalau untuk selebihnya Mas, kalau kesulitannya sih sebenarnya nggak ada kesulitan serius tapi lebih ke kayak di instalasinya bagian speedo. Ya karena tadinya nggak ada speedo. Temen gue juga memang ugal-ugalan banget, nggak ada speedo, nggak ada bensin. Kan gue jadi bingung gitu ya. Lengkap aja. Gue pengennya tuh motornya lengkap, ada semuanya. Kayak kemarin ada penyelesaian di tanduk ruca ya Mas ya, sama bracket-bracketnya. Karena memang speedometernya speedometer SSR teman-teman. Memang motor ini kan lahirnya bukan SSR, ini convert ke SSR. Yang dimana harus ada bracket tambahan, ada bos-bosan tambahan buat supaya si speedometer ini kepasang mantep di. Ini udah fitting semua masih aman ya. Si visornya juga kemarin sempet nyasar, untungnya nyampe sini ya kan. Sampai ke tetangga. Sampai ke tetangga, untungnya nyampe juga. Jadi memang motor ini akan nanti coba kalian lihat nanti before sama afternya gitu. Nah, sama body nih Mas nih, yang tadi lo bilang kan body tadi udah restore, kalau untuk kesulitannya udah. Ini kan stripping yang mungkin teman-teman pada ngomong kayak kok nggak wajar sih Mas stripping warnanya sih. Nah, abu-abunya ini kalau putih kan memang putih ada patokan. Abu-abunya ini nih, lo pakai abu-abu apa Mas? Itu yang kemarin kita bingungin Mas sejujurnya. Gitu benar-benar. Alasannya kita bingungin kalau ungunya lebih gampang karena kita narik dari strip tangki betul, ya. Gitu. Nah, tapi di abu-abunya ini kita pun ngambil di stripping tangki Mas. Tapi yang nempel di bodi motor ini abu-abunya tuh banyak Mas. Kayak di outline tulisan Kawasaki. Kayak yang di dalam font Kawasakinya Ya kayak karbon-karbonan ya. Nah itu kita sempat bingung nih, ini kita mau ambil abu-abu yang mana? Kalau nggak salah ada 3-4 jenis abu-abu yang ada di stripping ini. Oke. Sampai akhirnya ya kita gelar lah si strippingnya, kita lihat mayoritasnya ada di mana, itu yang kita ambil. Nah itu yang gue bilang. Jadi di sini tuh gue cuma ngomong, dia sering nanya sama gue, Mas ini mau pakai apa? Gue percayain aja deh sama tim Square Project. Pas gue datang, oh iya cakep. Jadi kalau dibanding gue ngasih saran akhirnya jadi jelek, mendingan gue percayain aja dah sama tim Square Project, udah pasti bagus. Nah abu-abunya tadi bener juga. Abu-abu berarti ngambil dari stripping yang paling banyak. Mayoritasnya. Bener ya? Betul. Jadi yang tadi gue bilang, jadi teman-teman kalau mau restore motor, kira-kira mau rubah warna atau segala macam, kalian beli strippingnya dulu deh. Kalian pastiin dulu strippingnya, baru bawa ke bengkel kalian. Habis itu ngasih tahu, nih gimana nih enaknya nih di bengkel yang untuk ngurus gimana warnanya ya Mas ya. Bener banget. Sama balik lagi abu-abunya yang kita ambil abu-abu yang ya balik lagi nih visualisasi ya menurut kita enak abu-abunya ketika ketemu si putih, si ungu, si orange, si merah segala macam ada gold dan rangkanya pada hitam gini ya menurut kita sih abu-abu ini yang manis. Ya. Dia nggak narik jadi dangdut
tapi dia juga nggak bikin motornya dia jadi tune down gitu. Ya. Jadi ibaratnya tengah-tengahnya dan manisnya di sini. Betul. Nah ini mohon maaf juga Mas, nggak confirm lagi ya? Apa? Nggak confirm lagi ya? Nggak apa-apa, nggak. Nah itu. Jadi gue nggak confirm, tapi gue nggak pernah komplain. Jadi gue pas datang ke sini, oh iya cakep. Karena pas selesai, tuh mas bagus, udah sip dah, gue udah percaya dah. Karena ya itu enaknya gitu loh. Mungkin ya karena di sini juga terus-terusan kerja gitu. Gue kadang-kadang mungkin balasnya juga lama, semua selamanya. Akhirnya kalau mereka udah nyesain sendiri, kalau kadang-kadang ada hal yang mungkin teman-teman juga bisa ngerasain. Ada hal yang kalian gue harus ngeliatin nih, gue nggak percaya. Kalau ini gue udah enak, gue udah percaya aja udah. Jadi gue bilang gue nggak lihat, udah beres mas, udah pas lihat, oh iya cakep, udah sesuai dengan ekspektasi gue. Guys, sama di motor. Ketiban-tiban project kan? Iya, Kasihan ini kemarin. Nah, pas di SSR ini gue bilang, oh ya udah. Jadi kan gue juga sebenarnya gue butuh waktu untuk ngumpulin barang-barangnya, karena kan barang-barangnya kan juga lumayan nih, banyak yang gue ganti-ganti ya. Tapi ini jujur. Ngomongin masalah barang, semuanya bunyi kan sekarang orang main Ninja, semuanya harus head on, gitu ya. Semua mau pakai OZ. Nah ini gue coba dengan barang-barang yang tidak begitu mahal. Jadi menurut teman-teman bangun Ninja itu mesti head on. Menurut gue bangun Ninja itu mesti pas. Jadi kalian bisa buat ya nyocokin warnanya, nyocokin parts yang mau dipasang segala macam. Nah nanti kita akan bedah satu-satu partsnya. Ini nggak begitu mahal, parts-partsnya mungkin teman-teman nggak yang ngelihat yang banyak yang kayak, oh ini pakai kaliper MotoGP. Saya tidak seperti itu gitu, terlalu berlebihan menurut gua gitu. Jadi yang pas-pas aja gitu. Jadi nanti kita setelah jadi, kita akan review satu-satu barangnya setelah sudah terpasang. Terus jadi buat teman-teman yang mungkin main Ninja udah mulai takut nih, oh main Ninja bang sekarang mesti head on bang, ini segala macam, kalau nggak OZ mah nggak ditemenin. Nggak juga kok gitu. Nanti kita balik lagi. Yang penting padu padannya mas. Betul. Yang penting padu padannya karena money can buy taste. Kalau itu tidak bisa dibeli. Seleranya tidak bisa dibeli. Jadi makanya gue bilang kalau kalian padu padannya bagus, enggak juga kok, enggak juga jadi jember juga motor yang enggak, ya bagus tetap bagus gitu. Tergantung dari padu padannya. Makanya nanti setelah jadi nanti kita akan review lagi setelah sudah jadinya. Nah, kalau buat teman-teman ngomong, Mas, kenapa nggak hijau Kawasaki? Kenapa mesti abu-abu? Ya ini hijau Kawasaki SE. Kebetulan punya teman saya, motornya di sini tergeletak saja, lemas di situ. Ini Mas Junis kemarin habis ngecat Kawasaki hijau. Nah, ini abu-abunya. Kalau kalian bisa lihat, ya inilah, gitu ya. Bukan nggak mau hijau, tapi terlalu hijau terlalu banyak. Bukan gitu, Mas Junis. Sama Square Project juga pernah bangun SSR warna hijau, bener Mas ya? Ya kan? Kalau yang warna ini belum pernah. Pertama kali. Buat kita. Makanya buat biar jadi referensi teman-teman yang lain juga gitu. Dan kalau agak jarang mas BTW memang. Betul. Yang abu ini ya. Iya. Tidak sebanyak akan ada yang hijau, ada yang orange, betul. atau merah. Betul. Ya yang menurut dari referensi sih kayaknya nih lebih sedikit. Lebih sedikit betul. Jadi bisa jadi beda lah. Iya. Semoga. Kan ada kalau kayak motornya hijau, kalau kayak oranye, udah sensor udah pasti dah tuh, ya kan? Ya template. Tapi kalau emang mau cakep, mau bersih, ya gitu. Tapi kalau gue emang ngincernya maunya galak motor dengan aksen-aksen yang ganjen di bodinya. Iya nggak sih? Jadi iya kan dari bodinya tuh tidak ada oranye, ada ungunya, ada karbonnya, ada gold, ada hitamnya. Sampai istri gue pas ngeliat, kok bagus warnanya, gitu. Jadi karena nggak common motor dengan warna kayak gini gitu. Kalau hijau ya wajar lah gitu kalau Kawasaki. Jadi gue coba nanti saat udah jadinya teman-teman yang penasaran makanya orang-orang itu videonya subscribe kita. Sama kalau yang mau main-main ke Square Project boleh buat kemarin lagi open booking ya mas ya, buat gue ini ya. Betul. Bisa kalau mau restore kayak gue gitu nih, ngecat kayak teman-teman gue nih punya cabut, kayak mau bikin kayak NSR kayak kemarin tuh, NSR nih body seperti ini nih, GSX yang hitam, nanti kita akan review lagi SX-nya, kayak lagi masih nunggu parts supaya motornya prima dulu, baru nanti kita akan review gitu. Nanti kita akan ngobrol tentang CRVF bareng sama Mas Juni sama Mas Ari, karena CRVF ini kayaknya agak banyak kerjaannya mas ya, sama agak kompleks, jadi ada banyak pernak-perniknya. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton jangan nonton video. Nah sekarang kita lagi masking si livery dari CRVF-nya, dibantu sama Mas Ari dari Race Pro. Mas Ari ini sekarang lagi proses apa Mas Ari? Kita lagi ngemasking stripping bawaan motornya nih. Sebelum diacak-acak kita butuh datanya nih, makanya kita bikin dari si masking ini ya mas ya, digambar, habis nanti dipotong. Iya, pakai metode sederhana. Nah jadi gini teman-teman, soalnya kan nih ownernya belum confirm nih mau di airbrush atau mau di stiker.
Tapi si RVF ini aslinya adalah pakai stiker, bukan airbrush. Jadi dan di sini gue dibantu sama Mas Ari dari Race Pro untuk bikin motif ataupun pola dari si stripping si RVF bawaannya. Jadi nanti kalau mau di airbrush cuma tinggal pakai negatif ya, bener Mas Ari ya? Iya. Atau enggak nanti kita akan bikin strippingnya memang seperti baru lagi dengan bahan yang baru gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin motornya aneh, nggak ada yang jual strippingnya segala macem, kayak motor-motor gini kan gue lihat di marketplace juga nggak ada yang jual ya. Ini bisa hubungin Race Pro untuk koordinasi dengan Mas Ari untuk masalah gininya. Jadi nanti dibantu sama Mas Ari dan tim dari Race Pro untuk bikinin si strippingnya. Betul kan begitu Mas Ari? Siap. Betul gitu. Jadi kalau kemarin itu kita bikin body sama Race Pro, ternyata Race Pro ini bisa macam-macam teman-teman. Gitu. Nah ini sekarang gue butuh bantuan lagi dari tim dari Race Pro untuk bikin stripping dari si RVF 400 ini. Jadi si RVF ini udah pakai body Taiga teman-teman. Apa bedanya sih body Taiga sama body standar? Body Taiga itu nggak ada sambungan sininya, jadi dia two piece, atas sama bawah aja. Nah kalau body standarnya ini ada three piece, atas, tengah, dan bawah. Ini udah ganti pakai body Taiga. Begitu pula si belakangnya. Belakangnya juga udah ganti pakai body Taiga. Knalpot pakai Taiga. Jadi ownernya ngomong ini motor akan di-upgrade dengan beberapa parts Taiga lagi untuk nyamain si barang-barang yang sudah tertempel. Tapi nggak semuanya teman-teman, karena orangnya ngomong gue maunya standar, karena kan ada Taiga itu ada 4 seri, ada yang modern seperti RCV 2, terus ada yang standar shape seperti ini, sama ada yang endurance. Nah motor gua pesen bodinya yang endurance gitu. Nah ini adalah shape standar tapi keluaran dari Taiga Performance gitu. Nah bisa lihat di sini semuanya shape-nya standar. Tuh. Knalpotnya pakai double, pakai Taiga Performance lengkap dengan pipingnya. Ini knalpotnya double dan knalpotnya di kiri yang tadi seperti yang gue bilang. Nah itu si double ini pilihan nih. Ada yang cuma satu seperti punya gue pakai Taiga, atau 2 seperti ini. Kalau 2 ini sebenarnya dipakainya lebih sering di RC45 atau RVF 750 yang dipakai benar-benar untuk endurance-nya. Itu. Sekarang Mas Ari masih untuk gambar sebody berarti Mas Ari ya? Apa buat patokan? Susah aja. Buat patokan aja ya Mas Ari ya? Buat patokan. Tadi udah disenti-sentiin sama Mas Ari untuk semuanya, jadi nanti kita lihat nanti setelah di restore seperti apa. Buat teman-teman yang lihat, Mas itu velgnya harusnya bukannya hitam. Iya benar, RVF ini harusnya hitam velgnya, tapi ownernya maunya velgnya putih supaya motornya lebih segar. Ini lebih ke preferensi dari ownernya aja ya, karena motornya akan lebih jauh lebih clean memang saat velgnya warnanya putih. Ada beberapa barang lagi yang udah di-upgrade dari motor ini, seperti yang tadi gue bilang, knalpot Taiga, terus master remnya juga udah ganti nih, pakai Brembo. Kaliper juga udah pakai Brembo, 4P kanan kiri. Nanti kita akan lengkapin lagi karena nih sealnya juga bocor. Gue udah beliin sealnya, nanti kita ganti sealnya. Nah jadinya si seal ini kan bocor nih teman-teman. Tuh lihat ya, bocor ya. Nah ini nih kayaknya ngalir menuju ke kalipernya, yang menjadikan rem depannya kurang pakem teman-teman. Gitu. Jadi nanti kita akan ganti sealnya. Kemarin udah dapet sealnya, sekarang di restore. Habis itu nanti kita ganti kampasnya dengan yang baru. Mudah-mudahan jadinya lebih pakem jauh lah. Untuk radiator memang ini udah menggunakan radiator aluminium teman-teman. Nah, RVF ini aneh banget. Radiatornya tuh atas bawah. Tuh. Nah kalau kalian mau lihat di motor gue deh, motor gue udah kebuka nih bodinya. Oke bentar ya. Ini adalah radiator yang tadi gue bilang. Radiator RVF itu ada 2, bawah sama atas gitu. Nah ini punya gue nih, tapi radiator sama nih, sama-sama aluminium, atas dan bawah. Biasanya sudah termasuk dengan selang gitu. Nah kenapa ganti radiator? Karena motornya udah terbilang udah cukup berumur, jadi mendingan radiatornya ganti deh, takutnya umurnya. Dan aluminium ini dimensinya lebih besar, jadinya si debit airnya pun lebih banyak. Jadi motor si RVF yang tadi gue pakai datang sini sih aman-aman aja gitu loh. Jadi
gue bisa ngomong kalau RVF ini dalam keadaan yang sehat karena tadi gue pakai datang ke Square yang lumayan jauh dari kantor. Itu dari rumah gue ke kantor ke sini itu aman-aman aja. Jadi memang kayaknya butuh deh untuk si radiator ini menurut gue ya. Kalau udah umur takutnya korupsi segala macam, jadi ganti radiator pakai yang aluminium. Dan motor yang tadi itu sudah pakai aluminium untuk si radiatornya. Ini punya gue nih, belum jadi ya teman-teman ya. Nanti kita akan bikin yang berbeda lah dengan motor yang ini, dengan konsep yang di motor customer gue yang itu. Nah ini bodi belakangnya juga Taiga nih, makanya single seat. Bodi belakang Taiga, bodi depan Taiga. Jadi nanti mau ada perintilan-perintilan lain seperti footstep, the tanki, gear, semuanya mau pakai Taiga. Sekarang lanjut menuju yang bagian depan. Ini mesti pelan-pelan ya Mas Ari ya? Satu-satu ya berarti ya? Iya. Kalau TZR emang gambarnya nggak yang tribal-tribal gini. Garis-garis ya? Iya, kalau ini kan Kayak api-api gitu ya? Iya. Mau nggak mau dah. Nah ini saya bayar Mas Ari yang udah pakai body race pro depan belakang teman-teman. Nah baru update nih Mas Ari nih, udah pakai lampu di sini, ya kan? Belakangnya pun udah jadi, cakep banget. Tuh. Ya kan? Jadi kalau mau teman-teman mau bikin CBR kayak gini bisa langsung hubungin Race Pro deh. Ini cakep banget sumpah. Nah, jadi itulah progres yang akan kita kerjain di RVF ini sama update-update progres project di Square Project gitu. Jadi yang penasaran nanti jadi gimana motornya, yang udah pasti kita akan restore menuju ke originalnya. Nanti yang penasaran aksesoris jadi gimana, nanti kita akan review setelah motornya rampung gitu. Yang penasaran nih, RVF ini karena motor ini mungkin bisa jadi salah satu motor yang lumayan aneh. Karena populasi juga nggak begitu banyak, correct me if I'm wrong nih, kayaknya ini sama MC28 kayaknya malah lebih banyak MC28 karena mungkin MC28 lebih populer ya teman-teman ya, karena mungkin di Legend of Speed, di segala macam film-film itu ada beberapa yang menggunakan motor si MC28. Si RVF ini sebenarnya juga nongol di beberapa film, tapi memang bukan jadi pemeran utamanya gitu. Tapi yang menarik dari ini adalah yang tadi gue bilang, selain dia single arm, desainnya yang 90-an banget, sama sebenarnya untuk di luarnya sana juga masih populer untuk dijadikan salah satu kendaraan yang bisa dibilang Jepang banget. Jadi ini kita restore dengan original, sama satu lagi yang di RVF sana kita jadiin motor endurance yang gayanya Jepang banget. Jadi teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan terhibur dan mendapatkan inspirasi dari video-video ini. Dan buat teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dia Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.